Algo Trading, 24 jam nonstop robot trader. Bersama saya Yonatan Dinata, Quant dan Algo Trader. From stress to strategy, the rise of algo trading. Jadi kemarin dalam video pertama saya sudah mengungkapkan bahwa manual trading itu sangat emosional, sangat tidak konsisten, dan bisa membuat trader burnout dan kelelahan. Sedangkan algo trading, dia pendekatannya lebih sistematis, bekerja tanpa emosi, 24 jam beroperasi. Di apa sebenarnya algo trading? Algo trading pada intinya adalah sebuah otomatisasi dari aturan trading. Jadi Anda menentukan kondisi, lalu program komputer mengeksekusi transaksi Anda. Jadi bermula dari ide, sebuah trading hipotesa, lalu kita execute dengan robot atau bot, dan semuanya dilakukan secara emotionless. Jadi ini adalah pendekatan yang sangat konsisten dan pasti terukur. Contoh sederhana, jika garis biru menembus di atas garis merah, maka beli. Jika garis merah menembus di atas garis biru, maka jual. Rules-nya sangat sederhana, sangat jelas. Biasanya garis biru, garis merah ini kita melihatnya di trade view atau di chart itu seperti EMA 5, EMA 20, EMA 100. Biasanya warnanya berbeda. Jadi dengan cara ini, kesalahan manusia dan bias emosional dihilangkan, sehingga strategi bisa dijalankan secara konsisten. Ibaratnya seperti robot koki. Ya, analoginya seperti itu. Robot chef di restoran mewah, kita sudah ada resep. Resep ini berupa strategi trading Anda. Anda sudah menulis resepnya secara detail. Jadi resep ini adalah strategi trading yang sudah Anda buat secara matang. Anda berikan kepada robot, Anda berikan kepada algoritma untuk dia mengeksekusi resep Anda. Jadi robot ini akan memasak sesuai dengan resep yang Anda buat tanpa improvisasi. Semuanya sesuai dengan aturan main Anda, semuanya sesuai dengan apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda tulis di dalam source code. Dan hasilnya akan selalu konsisten. Jadi ketika resep Anda mengatakan tambahkan tomat, garam, gula, ya pasti semuanya akan dilakukan sama. Tidak mungkin dia bisa tiba-tiba menambahkan kecap manis, kecap asin, nggak mungkin. Jadi seperti itu. Jadi dengan cara ini, trading jadi lebih tepat, disiplin, dan konsisten. Seperti ya hidayah bintang 5. Jadi, the quant thinking process. Jadi ini saya buat menurut versi saya, karena ini selalu saya lakukan berulang-ulang. Kita mulai dari ide. Ide itu kita harus merumuskan dulu hipotesa dari trading. Misalnya, saya mau menangkap momentum dengan indikator MACD atau RSI. Jadi misalnya saya berpikir bahwa, oh kelihatannya kalau menggunakan MACD Golden Cross dan Dead Cross, kelihatannya saya bisa untung banyak nih. Atau ketika saya menggunakan RSI, jadi beli ketika RSI ada di bawah paling bottom, dan saya akan menjual di paling atas, apakah saya akan untung? Nah, dari ide itu, kita akan membuat indikator. Indikator ini adalah grafik yang biasanya kita lihat di dalam chart. Jadi kita sering melihat ada chart-chart yang berupa histogram atau berupa oscillator. Nah itu yang kita lihat. Kita lihat dalam visualisasi, kita observasi, baru kemudian kita melakukan strategi tester. Jadi dengan strategi ini kita membuat file script atau membuat code untuk menguji, untuk menuliskan kondisi jual dan kondisi beli, atau hanya kondisi long atau hanya kondisi short. Jadi itu terserah kalian. Jadi kalau saya sih biasanya bermain dengan long position, karena short position biasanya agak tricky. Dari strategi ini hasilnya adalah trading report. Biasanya ada berupa equity curve, ada berupa profit factor, ada berupa win rate. Dari report ini juga kita memiliki yang namanya matrix. Jadi matrix ini ada beberapa matrix yang cukup banyak, seperti Sharpe ratio, Shortino ratio, SQN, average win, average loss, dan lain-lain. Banyak sekali. Jadi dengan pendekatan sistematis ini, ide abstrak bisa diubah menjadi sistem trading nyata yang bisa diukur dan dijalankan secara konsisten. Sebuah simple contoh. Moving average crossover. Jadi seperti tadi saya bilang, idenya itu apa? Misalnya idenya adalah moving average. Biasanya kan ada yang namanya moving average slow dan fast. Jadi biasanya yang cepat ini dia bergerak hampir mirip dengan candlestick, tapi yang moving average slow ini dia agak-agak lama tuh. Dia agak lama adjust dengan harganya.
Dan biasanya kalau moving average yang garis moving average yang slow itu menandakan peluang untuk beli atau sinyal untuk naik. Nah itu kan kita coba kita buat dalam indikator. Jadi dalam indikator ini dia akan menandakan sebuah garis, dua garis, dan akan tampilkan di chart. Jadi misalnya kita pakai EMA 5 period atau EMA 20 period. Nah untuk strategi ini kita buat aturan mainnya. Jadi beli ketika EMA 5 menembus ke atas EMA 20. Dan jual ketika EMA 5 menembus ke bawah EMA 20. Dari strategi ini hasilnya adalah report. Reportnya dia ada data historis dari waktu yang misalnya seperti 2017 sampai 2025 itu terserah dari usernya, terserah dari andanya. Lalu dari situ juga ada analisa metriknya. Jadi ada win rate-nya, ada profit factor, ada maximum drawdown, Sharpe ratio, dan banyak metrik yang lain yang bisa kita lihat. Jadi pertama kita harus pahami dulu bahwa mindset-nya adalah algo trading bukan sulap. Hal yang paling penting adalah algo trading bukan mesin ajaib untuk cepat kaya. Algo trading adalah alat eksekutor yang sangat disiplin untuk ide trading Anda. Jadi sekali lagi saya bilang algoritma ini menghilangkan emosi dan bias dan memastikan bahwa semuanya selalu dieksekusi. Profit itu selalu bergantung dengan kualitas dari ide trading yang Anda buat. Jadi kekuatan yang sesungguhnya dari algo trader adalah ketika ide yang solid digabungkan dengan disiplin pasti tereksekusi secara otomatis. Sekarang kita lihat dalam contohnya. Jadi kalau kita masukkan moving average, kita ambil contoh misalnya tadi 5 dan 20. Kita berikan warna yang berbeda. Oke. Ini adalah visualisasinya. Jadi ketika Anda memiliki ide, ada baiknya kita membuat visualisasinya dulu. Kita melakukan observasi. Apakah ini kira-kira cocok untuk dijadikan strategi? Kalau saya lihat sih kayaknya kurang terlalu cepat ya. Jadi kita coba buat lebih jauh. Saya 100, 5 100, atau 20 100. Nah, secara visualisasi kelihatannya sudah lumayan bagus ini. Jadi idenya adalah ketika garis biru menembus garis yang slow ini, yang EMA 100, maka ini adalah kondisi untuk beli. Dan sebaliknya kalau dia menembus ke bawah, ini adalah kondisi untuk jual. Nah di trading view kita ada banyak built-in dari PineScript. Di sini kita bisa lihat strateginya ada moving average to line cross, ini bisa kita pakai. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa menentukan fast length-nya, fast moving average-nya tadi berapa? Di 20. Slow-nya ada di 100. Nah, kita bisa melakukan backtest seperti ini. Hasilnya ya cukup bagus, tapi perlu kita lihat. Kita coba pakai order quantity-nya 100%. Piramid 1. Komisi ini tuh seperti trading fee. Jadi ini yang harus diisi ya, sekitar 0,09. Jadi kita buat agak tinggi biar lebih pasti. Karena kalau trading fee-nya 0 itu sudah pasti salah. Oke, kita inisial capital kita buat lebih kecil 1000. Oke, kita coba. Dan ini hasilnya. Jadi di dalam kondisi seperti ini ada sinyal untuk beli. Ada sinyal beli di sini untuk konfirmasi. Lalu di sini ada sinyal jual. Lalu ada sinyal beli lagi. Ya seperti ini cara kerja algonya. Tapi build-in-nya ini kelihatannya ada sesuatu yang salah atau kurang tepat. Seperti ini misalnya. Sepertinya dia sudah ada sinyal jual, tapi kayaknya ada margin call di sini. Nah ini karena built-in-nya trading view ini hanya dibuat sekedarnya, nanti kita pakai template buatan saya yang lebih simple.
Tapi sementara ini kita lihat dulu reportnya seperti ini. Ada overview, ada total PNL, dia 2 juta persen dalam 2012, ini 2012 sampai 2025. Kalau menurut saya ini terlalu jauh sih, terlalu jauh. Jadi jadinya agak bias. Maksimum drawdown-nya 59%, ini sudah sangat red flag. The profitable trades-nya hanya 18%. Jadi ini dibilang jelek sih sebenarnya, jelek. Jadi yang paling bagus sebenarnya kita harus cari yang profit factor-nya di atas 1 atau misalnya minimal di atas 2 lah. Profitable trades-nya juga harusnya jangan 18% ya. Kalau 18% sih udah pasti spot jantung. Jadi paling enggak minimal harus 45% di atas itu. Maksimum drawdown kalau bisa di bawah 30%. Soalnya kalau di atas 30% itu sudah pasti agak ngeri-ngeri sedap itu. Ya, kira-kira seperti ini gambarannya kalau kita bermain algo trading dengan menggunakan PineScript. Oke, next kita akan coba mengulas lebih detail bagaimana TradingView ini bekerja, dan kita akan bahas lebih detail lagi dengan bantuan kursor AI. Karena kalau kita lihat untuk orang awam ini mungkin agak bingung. Ini bahasa apa dan bagaimana memahaminya. Oke, sekian dan terima kasih.